gereja? Kenapa masih ada keistimewaan tanggal 1? Kenapa masih ada keistimewaan bangun di tengah malam? Dan kenapa ada keistimewaan Allah memberikan bonus-bonus? Mbak dan ibu-ibu semua, amal kita mulai berubah mulai tadi. Sebenarnya tadi malam. Data Islam itu berdasarkan terbenamnya matahari. Kalau kamu lihatnya bulan, sehingga berubah ke apa? Yang tadinya Mbak membaca Al-Quran, alif lam mim itu 30. Nah, biasa kalau dalam hadis Nabi katakan 30 ya, tapi ini berubah ya, mulai berubah. Jadi kalau boleh 10 hari ini apa? 1 hari 3 juz. Bu, saya ada tugas bareng sekolah. Jadi atur itu. Memang beramal ibadah sebagai wanita solehah harus dipaksa. Kenapa? Karena disitulah peranan seorang wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Allah memberikan predikat khusus untuk ibu-ibu, untuk wanita, akhwat. Tempatnya mana? Di bawah telapak kaki Anda ada surga. Tetapi tanya yang berubah di bawah telapak kakinya bukan surga tapi neraka. Nauzubillah. Jadi kita lihat banyak di media sosial tidak menempatkan diri sebagai muslimah. Padahal muslimah gampang kok. Muslimah itu satu, akidahnya bagus, intikad la ilaha illallah, tidak ada berminjam ke sana kemari. Kemudian yang kedua dia melaksanakan salat 5 waktu, puasa, kemudian haji tidak disebutkan. Kemudian dia taat kepada suami. Silakan pilih surga yang mana. Kadang-kadang kita mikir kalau di hotel yang paling bagus berapa satu hari 1 juta. Saya pernah. Saya bilang begini sama suami saya, 1 juta 1 hari semua ada. Saya kata, kita nggak bayangkan bagaimana kita mendapatkan surga Firdaus. Kita nggak bayangkan bagaimana kita mendapatkan surga Aden. Surga Aden itu Allah menjanjikan khusus surga yang dikumpulkan anak, suami, istri, orang tua, mertua di dalamnya. Kenapa kita nggak bayangkan itu? Dan untuk mendapatkan surga Aden dan surga Firdaus tidak ada syarat banyak. Cuma akidahnya dijaga, sholat 5 waktu dijaga, puasa. Kalau zakat, saya bicara zakat dan haji itu masih mempunyai alternatif ketentuan. Zakat ada yang punya barang, iya kan? Kalau sedekah, silakan sedekah itu sampai senyum pun sedekah. Tapi zakat terikat dengan nisab dan haul ya, belajar ya. Nisab dan haul. Kemudian haji manistata ilaihi sabila. Dia tak mampu. Makanya kalau orang haji berulang kali hanya untuk memamerkan diri, percuma saya kira dengan puluhan juta. Sedikit aja sikap kita yang memberikan riak, terhapuslah haji kita. Jadi kita mau pergi haji atau umrah tidak perlu harus foto. Asal lihat saya di sini di Masjid Nabawi, hilang itu pahalanya. Ya saya waktu saya petugas haji 1 kali, kemudian berangkat haji sendiri 1 kali, teman-teman tuh sampai pada heran, begitu petugas haji pun tidak ada yang banyak, nggak ada yang dikerjakan apa, namanya makanya saya minta lapor. Saya adalah sama Allah, sehingga saya ada seseorang di keluarga saya, suami saya di Darma, saya di Kuwait, saya di sini, saya di Madinah, saya sementara membawa jemaah di Raudah. Itu aja, suami sama anak-anak tidak perlu yang lain tahu. Karena apa? Terhapus semua amal seperti apa? Daun ibarat air di atas daun, awas. Tapi dia merasa aku haji 2 hari 3 kali, aku udah 2 kali. Lo perasaanmu saja. Apakah kamu termasuk penghuni surga? Apakah saya termasuk penghuni surga? Belum tentu. Karena Allah mengatakan riak sedikit pun, jangankan kalian beraktivitas, riak dalam hati itu merupakan sudah menyaingi dengan aku, menyaingi sifatnya Allah. Dan kita kalau menyaingi Allah, apa yang menjadi sebab? Allah yang wajib sombong itu hanya Allah. Tapi kita manusia kadang-kadang merasa cuma punya barang, umpama motor tetangga sebelah motornya biasa, saya punya motor apa dia mahal loh, MX apa biasa, terus di starter buru-buru, terus pula balik, itu dia mau sebenarnya. Bahkan kita tidak
tidak bisa membedakan syirik dengan riya. Syirik itu dosa tidak diampuni. Nah, riya itu dosa tidak diampuni. Makanya ada orang yang sholat 60 tahun. Ini ada salah satu kisah. Ditolak, namanya tidak ada dalam daftar. Kenapa? Salatnya tidak diterima. Kenapa salat tidak dengan bacaan kepada yang lain? Ya, kenapa puasa tidak dengan salat? Ya. Salat itu walaupun kelihatannya kita hablum minallah, khusus kepada Allah, itu kelihatan orang pergi sholat, pergi orang sholat itu kan alim ya, baik orangnya ya. Tapi kalau puasa, saya akan tahu sudah minum sampai makan sampai benar, makanya Allah memberikan sholat itu untuk kamu. Kamu sholat ya kamu untuk diri kamu. Tapi kalau kamu puasa untukku. Kenapa demikian? Karena puasa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dikatakan Allah puasa tidak belum. Pasti dia mungkin puasa, mungkin tidak. Mungkin orang lain juga banyak tidak puasa. Begitu ada yang saya bilang. Keistimewaan yang kedua, detik per detik, menit per jam mempunyai barokah yang luar biasa. Jadi kalau kita baru mengambil air minum membaca Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya barokahnya tidak seperti dengan 10 hari selain 10 hari ini. Ibu-ibu, kita sekarang memasuki malam kedua menurut saya. Kalau saya itu terakhir ya. Kalau hari-hari berarti jangan sampai tertinggal membaca Al-Quran.